Selamat datang di rumah nomor 9. Hari ini saya, Niko, kedatangan tamu, seorang ibu muda yang sudah lama bergelut di dunia literasi. Mari kita sambut Kak Liza. Halo. Halo Kak Liza. Halo Kak Niko. Selamat datang di rumah nomor 9. Ya, terima kasih sudah diundang. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, Puji sehat. Tuhan, sehat ya. Keluarga di rumah? Keluarga sehat semua, puji Tuhan. Keluarga sehat semua ya? Iya. Apa nih ya, ada aktivitas apa selama pandemi ini yang Kak Liza? Aktivitas ya di rumah ya, pasti di rumah. Sekarang kan memang sudah menyelesaikan, saya tuh udah di rumah dari bulan Maret, udah resign. Karena memang mau fokus di rumah. Ya jadi ibu rumah tangga baik buat 2 anak saya. Bulan ya. Maret tahun kemarin apa tahun ini? Tahun ini. Oh tahun ini. Tahun ini. Jadi memang lebih banyak aktivitasnya di rumah, kegiatan-kegiatan ibu rumah tangga pada umumnya gitu ya. Terus ya supaya tidak jenuh, tidak bosan ya baca-baca atau browsing-browsing seperti orang-orang pada umumnya lah kayak gitu. Mengisi kegiatan kebanyakan apa? Memasak kah atau membaca atau ada hal baru yang mungkin selama ini kan baru bulan Maret di rumah full time. Kalau ngisi waktu sih sebenarnya kalau jadi ibu rumah tangga itu banyak sih dari pagi sampai malam pasti semua ada yang dikerjain. Tapi tidak mau terjebak pada rutinitas, makanya harus diseling-selingin sama belajar masak. Karena waktu kerja jujur aja masak itu pekerjaan nomor sekian ya. Jadi saya jujur-jujurnya memang belajar masak tuh lagi hobi-hobinya. Jadi baca-baca tentang resep-resep, cari-cari tahu. Bereksperimen ya nanti yang nyicipin ya kita-kita juga di rumah gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, nulis masih ya. Karena waktunya banyak di rumah, nggak ada target-target proyek-proyek di kerjaan, jadi saya kembali lagi menekuni bidang yang saya sukai, yaitu nulis-nulis ya, ngeblog atau apa gitu. Walaupun belum dipublikasikan, tapi setidaknya balik nulis lagi lah dengan passion yang dulu gitu. Balik ada waktunya. Menarik, menulis sejak kapan sih hobi menulis? Hobi nulis waktu SMA kuliah kali ya, kalau kuliah. Kayaknya sejak kuliah itu tuh mungkin zaman-zaman nggak tahu ya, kalau yang sekarang-sekarang milenial pada suka nulis apa enggak ya. Tapi kalau di masa itu ya suka tuh nulis, bikin jurnal gitu ya, tentang harian, kayak buku diari lah. Berarti awal mulai dari buku diari. Dari buku diari, jadi nulis-nulis segala macam. Jadi apa yang kegiatan sehari-hari atau bikin renungan ya, sebenarnya bahasanya tuh gratitude journal ya, jurnal ucapan syukur setiap hari. Ini bagian dari kontemplasi ya, meditasi kita. Kalau kita terlalu rutin bekerja tuh kadang-kadang jalannya gitu-gitu aja. Tapi it is important buat kita duduk sebentar aja merenungi, hari ini saya bersyukur untuk apa sih Tuhan? Makanya itu dituangkanlah dengan tulisan. Wow, gitu. Jadi tiap hari itu ada aja yang dikerjain. Walaupun nggak rutin, tapi setidaknya kalau kita ingat ada waktu, oh saya mau nulis deh. Biar ngingetin saya apa aja yang sudah saya alamin. Saya ngucap syukur untuk apa sih ya? Melalui doa dan melalui tulisan. Gitu. Jadi karena saya percaya tulisan itu tuh mengasah kita untuk bentuk ekspresi kita yang kita tidak omongin ke orang, tapi kita ngomong pada diri sendiri melalui tulisan. Boleh tahu background pendidikan? Komunikasi. Oh, komunikasi. Saya sarjana komunikasi, lulus boleh sebut? Boleh. Lulus. Kampusnya juga boleh. Saya lulus 2006. 2006. Iya. Lulusan dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Lengkap sekali. Dari Purwokerto. Iya. Itu salah satu dulu kampus yang mau saya tuju. Oh, oke. Iya, cuma nggak jadi. Nggak jadi. Jadinya di Trisakti. Oh, di Trisakti. Di sini aja. Sini aja. Iya. Kata orang tua, udah di sini aja. Di sini aja. Bener. Iya, saya merantau jadi di situ banyak, ya pasti kalau kuliah pasti Kaniko juga ngerasain banyak pengalaman, apalagi merantau gitu. Jadi makin giat dengan tulis menulis, kegiatan sosial, apalagi di sana ya. Di sana ya. Lingkungan sosial itu sangat erat dengan fakultas sosial politik. Kan saya kan komunikasi itu kalau di Unsur tuh di FISIP ya. Jadi sudah terus dicekoki dengan ayo berkontribusilah bagi sosial masyarakat, karena masa-masa mahasiswa tuh pasti begitu tuh.
Jadi disitulah mulai tertarik untuk oke, saya ada di sini, saya mau ngapain ya? Nah, saya harus sekolah aja. Jadi mulai cari-cari minat nih. Yeah. Saya minat, cerita sedikit, saya minat tuh anak-anak. Saya minat dengan dunia anak-anak. Saya dulu sekolah minggu, guru sekolah minggu. Jadi sangat apa ya? Sangat dunia gua banget lah gitu loh dengan itu. Nah, saat saya di Purwokerto sudah dicokoki dengan bukan dokter yang paham bahwa mahasiswa itu harus berkontribusi dengan sosial segala macam. Di situ saya mulai mengenal kegiatan masyarakat. Yang kena banget di saya adalah waktu itu saya sama teman-teman di kampus bikin gerakan mahasiswa asuh. Gitu untuk anak-anak yang nggak sekolah, putus sekolah di sekitar kota Purwokerto, sekitar kampus, kita bikin kayak les gratis lah, ngajar baca tulis hitung, ngajar baca, yang kayak gitu. Jadi terpapar dengan literasi itu tuh salah satu yang menstimulus saya untuk bergerak di situ ya dari kuliah. Berarti dari udah lama ya? Sepertinya gitu ya, terpaparnya karena terpapar banyak dan tidak yang lain-lain ya udah jadinya sticknya di situ aja dengan budaya baca, pendidikan, anak-anak, ya udah sampai pada akhirnya sampai sekarang gitu. Terus sekarang Kaliza ini punya taman bacaan masyarakat. Oke. Iya sih. Kalau nggak salah namanya Kawan Literasi, benar? Oke, kalau mau diobrolin sedikit cerita, jadi kawan literasi sebenarnya kita tuh butuh nama dengan gerakan ya, misalnya gerakan untuk membaca yang saya cita-citakan itu tuh kayaknya perlu ada namanya deh supaya orang tuh bisa kita tuh kegiatannya apa. Jadi taman bacaan itu adalah salah satu bentuk perwujudannya. Tapi kawan literasi itu adalah sebuah gerakan inisiasi yang dibuat untuk menjawab untuk makna apa untuk bergerak di bidang literasi. Jadi kan dua kata nih, kawan literasi. Sebenarnya mau pakai nama ini juga setelah bergumul, kenapa pilih ini ya karena kita mau jadi kawan. Kita mau jadi kawan bagi siapapun warga, siapapun komunitas, siapapun apa mau itu sekolah, panti asuhan, taman bacaan yang sudah ada pada umumnya. Untuk apa sih yang bisa kita lakukan? Saya dan nanti saya ceritain bagaimana kawan literasi ini muncul. Untuk bisa berkontribusi untuk mengedukasi bacaan gitu, literasi. Jadi taman bacaan kalau ditanya namanya adalah kawan literasi itu gerakan, taman bacaan itu adalah perwujudannya. Wujud dari gerakan kawan literasi. Betul sekali. Sudah bergerak berapa tahun sampai dengan saat ini? Sampai saat ini kita mulai tuh inisiasi 2016. Lalu nama itu muncul di 2017. Sampai sekarang masih berjalan? Sampai saat ini ya puji Tuhan berjalan walaupun ya jujur aja kayak karena pandemi jadi kita nggak bisa ngumpul gitu, anak-anak nggak bisa kita kumpulin, jadi susah untuk beraktivitas baca karena taman bacaan itu tuh nggak saja beda dengan perpustakaan ya. Kalau perpustakaan adalah buku-buku ada semua, ya siapa mau yang datang dan pergi ya datang aja, tidak ada aktivitas di situ. Tapi taman bacaan yang konsep yang kami kembangkan adalah ada buku, ada fasilitas, dan ada fasilitatornya. Nah fasilitatornya ini ya dalam hal ini saya atau penggerak-penggerak yang lain yang kita punya kegiatan-kegiatan. Contoh misalnya ngajar baca, itu kan aktivitas Kak. Jadi kalau perpustakaan anaknya yang aktif ngambil buku dan membaca, betul ya? Betul. Tapi kalau ada aktivitas, ada yang ngerjain dong gitu ya, ada fasilitatornya. Jadi fasilitatornya adalah saya, misalnya saya datang di dalam KBM itu ada waktu anak-anak kecilnya membaca, saya ajarin. Atau yang untuk yang kelas besar kita baca bareng, diskusi kayak bedah buku lah. Kayak waktu kuliah tuh bedah buku. Sekarang ada berapa orang yang terlibat sebagai fasilitator? Oke, kita hitung dulu ya. Jadi prinsipnya di kawan literasi itu adalah partnership. Kita harus kolaborasi karena hari gini kalau kita mau bergerak ya mau ada inisiasi untuk bersosial gitu, LSM, kita nggak bisa jalan sendiri gitu ya. Kita harus berkolaborasi baik itu dengan gereja, dengan siapapun yang komunitas-komunitas yang ada yang memang sevisi dengan kita gitu yang bisa kita ajak kerjasama bareng. Kalau saat ini kan kalau literasi itu ada 4 TBM.
Taman Baca Masyarakat, ada di Tangerang, di Grendeng Pulo, ada yang di Depok, itu di panti asuhan, gitu ya. Lalu ada yang di TBM juga di Sidoarjo, dan satu lagi TBM di Parigi. Jadi orang-orangnya ya sekitar 4-8 orang. Oh banyak ya menyebar? Betul. Kirain jadi cuma wilayah Tangerang. Enggak, kita cuma satu, tapi karena saya kan di sini ada kakak saya ya, dia nggak barengan sekarang karena dia rumahnya di Depok. Jadi saya dari awal saya tuh harus sharing terkait dengan passion ini ya, kepinginan ini. Jadi kakak saya juga punya minat yang sama, terus ya udah kita bangun dulu yang satu di Tangerang. Terus seiring dengan berjalan waktu ya tadi kayak saya bilang, kita tuh perlu ngobrol banyak untuk sama siapapun yang kita kenal. Dan kita ketemu sama orang-orang yang memang udah sebenarnya bukan hal yang baru kan, TBM itu kan bukan hal yang baru. Jadi kita ketemu sama teman kita satu gereja yang tinggalnya sekarang di Sidoarjo. Kita ketemu sama saudara sendiri di Parigi yang dia guru PAUD. Tapi kalau guru PAUD di desa itu kan sebenarnya fasilitas buku segala kan minim sekali ya Kak gitu. Jadi kita membantu distribusi buku kepada saudara kami yang ada di Parigi. Lalu di Depok itu ada panti asuhan. Panti asuhan, kenapa kita kenal tiba-tiba ke panti asuhan? Ya karena waktu itu kakak saya tuh kalau di gereja kan biasanya kita suka ada kegiatan Paskah atau Natal ke panti asuhan ya, biasanya kunjungan-kunjungan. Nah kita mau melanjutkan tali silaturahmi lah. Jadi si kakak saya ini sudah punya kegiatan duluan di gereja, dari gerejanya dia di panti asuhan itu, terus kita mau lanjut. Kakak saya bilang, kok saya terbeban dengan panti asuhan ini ya gitu, karena yayasannya kecil yang mengelola, ya udah kita lanjutin aja. Jadi partnernya ya sama petugas di panti asuhan, terus sama guru-guru yang ada di Sidoarjo, sama di Parigi gitu. Terus gimana? Lagi pandemi seperti ini nih, ada nggak solusi-solusi? Kan tadi kali saya bilang kesulitan ya dalam pandemi. Betul. Untuk KBM akhirnya sedikit bahkan tidak berjalan ya? Benar, nggak berjalan Kak. Setahun lebih nih. Betul. Tapi gimana sih apa yang dilakukan? Benar. Jadi tergantung zonanya ya Kak ya. Kalau misalnya ada zona yang hijau memang areanya diperbolehkan, tapi kayaknya setahu saya sih kita udah nggak jalan lagi. Ya solusi ya paling nggak yang membuat kita setidaknya kita tetap ada sesuatu yang kita lakukan ya paling share konten ya di Instagram, atau kita tetap menerima donasi buku ya dari siapapun yang mau mendonasikan kepada kami supaya nanti kami akan distribusikan kepada teman-teman. Gak cuma di TBM 4 ini ya, siapapun. Kita sudah banyak sih Kak yang kita distribusiin. Ada yang suatu hari nge-DM saya di Instagram, dia KKN di Maluku Utara, di daerah 3T ya kalau programnya Jokowi, pokoknya terluar, terjauh, terapalah, pokoknya yang blesek di Maluku Utara sana. Terus dia pengen, Kak, aku lagi punya kegiatan KKN nih, distribusi buku boleh nggak? Ya boleh banget gitu. Jadi siapapun yang mau mendonasikan kita tetap buka walaupun offline, dan itu masih ada sampai sekarang yang mau donaturin, dan kita masih distribusiin buku-buku ke TBM walaupun TBM memang belum berjalan, tetapi ya kita tetap memberikan. Suatu saat nanti ya kita berharap COVID akan berakhir, ya TBM buka dan buku tetap ada dan makin banyak. Gitu. Ada kepikiran nggak TBM online mungkin? TBM online sudah ada yang pakai Kak, sudah ada nih teman partner kami ya, bukan dari 4 ini. Jadi seperti yang saya tadi bilang, walaupun pandemi kita tetap distribusi buku. Jadi ada klub buku anak-anak ya, aktivitas membaca itu di Depok, namanya Busy Bee. Dia itu jadi bacanya online pakai Zoom. Jadi ini pakai Zoom kayak kita gereja ini loh, pakai Zoom. Jadi si kakaknya ini dia kan punya anak murid. Klub membaca anak-anak. Jadi kita share bukunya di e-book-kan ya, di PDF-kan, terus anak-anak baca. Terus nanti mereka ketemuan dalam forum Zoom, terus diceritain kamu bacanya apa, bacaannya apa, terus yang lain dengerin. Jadi aktivitas online tetap ada sih. Tergantung TBM masing-masing gitu. Karena saya kan sebagai supervisi aja ya kegiatan-kegiatan di sana, tetapi dengan kreativitas TBM itu bisa melakukan banyak hal ya. Salah satunya teman-teman yang ada di Depok, reading clubnya ngelakuin secara online. Kalau target mungkin ya target peserta, bisa dikatakan peserta nggak sih, atau kalau dari range usia mungkin atau
yang lainnya. Betul. Kalau range usia nggak menutup kemungkinan yang dewasa juga bisa datang kok. Kayak contoh misalnya di Grendeng Pulau ini kita buka memang buat anak-anak, tapi banyak tuh kita terima buku umum, Kak. Jadi donasi itu banyak dapat buku-buku yang pokoknya buku untuk orang dewasa gitu ya. Ya kita buka aja kasih. Jadi sebenarnya kalau ngomongin range usia siapapun yang mau ya datang ke TBM silakan aja. Tapi yang kalau dari pribadi kami ya yang mengelola kawan literasi ini, gerakan ini kepengennya tuh lebih ke menjangkau masyarakat yang unfortunate, yang tidak punya akses atau susah punya akses untuk buku. Karena buku tuh sebenarnya buku tuh mahal. Kalau buku yang bagus mahal ya Kak ya. Dan kalau merefleksikan diri saya tuh dulu suka baca, tetapi sayangnya nggak punya cukup uang ya untuk membaca gitu. Jadi susah untuk dapat. Nah, berangkat dari keresahan itu saya pengen suatu saat nanti buku-buku yang kita punya ini, yang kita dapatkan itu kita bisa kasih ke orang-orang yang membutuhkan, yang anak-anak atau masyarakatnya itu tidak punya cukup uang untuk membeli buku. Lebih baik beli bukunya, uangnya pun untuk beli makan gitu ya daripada beli buku ya. Iya, betul. Gitu. Jadi menjawabnya lebih segitu. Jadi untuk menengah masyarakat yang menengah ke bawah. Makanya kita mensupport sekali kalau kayak salah satu dari TBM yang di Maluku Utara itu kita support ya karena itu kita tahu di Maluku tuh pasti akses buku itu susah sekali. Gitu. Seperti itu sih Kak. Targetnya jadi siapapun dari golongan apapun bahkan dari range usia dari anak-anak sampai dewasa pun bisa datang ke TBM kawan literasi yang ada di beberapa kota. Betul. Bisa datang untuk bergabung bahkan bisa berdonasi juga. Iya, terbuka gitu. Jadi buku-bukunya apapun ya, mau buku bahasa Inggris bahkan buku cerita ada banyak yang bahasa Inggris sih Kak sebenarnya. Tapi pernah suatu hari kita kirim ke pesantren Kak. Jadi semua kita menjangkau masyarakat manapun dari golongan apapun, agama apapun. Karena kita tidak membawa bendera apapun kan, ini untuk gerakan sosial masyarakat, murni gerakan sosial masyarakat. Jadi waktu kita kasih buku bahasa Inggris yang terima, waduh bahasa Inggris ya nggak apa-apa, berarti gurunya yang harus belajar dulu gitu loh. Walaupun buku cerita anak-anak yang gambarnya banyak tapi tulisannya kecil dikit gitu ya. Ya itulah, tapi kita kan nggak bisa menahan orang mau donasi apa ya, hanya menerima buku bahasa Indonesia ya nggak gitu juga kan. Jadi semua buku kita terima, nanti kita akan pilih mana yang kita akan beri gitu loh, pasti gitu. Berarti maksudnya bukan hanya si pendonatur yang mungkin nanti akan memberikan buku, aduh buku apa yang cocok akan diberikan, berarti nggak ada sih. Nggak ada, karena sebenarnya buku dewasa ya kalau mau ya kenapa enggak sih gitu. Karena kadang kan di rumah kalau masih punya buku yang layak baca dan itu buku parenting misalnya, buku masak misalnya ya kenapa enggak gitu. Ya nggak apa-apa, daripada tidak ada yang membaca lebih baik didonasikan. Jangan dibuang gitu karena buku itu jendela ilmu katanya ya. Jadi jangan dibuang, diberikan pada kami, nanti kita pasti ada orang yang akan terberkati dengan dapat buku dari kita. Terus gimana sih kalau misalkan ada teman-teman warga rumah nomor 9 tetangga yang ingin mendonasikan? Kalau mau donasi boleh DM aja di Instagram @kawan_literasi atau WA boleh ya. Kita terima apa aja sih gitu. Boleh buku, boleh alat tulis ya. Karena alat tulis banyak daerah-daerah terpencil sana juga yang susah sih dapat buku-buku aktivitas ya. Kalau kakak-kakak sekolahnya pasti ngerti lah ya, buku mewarnai segala macam. Kita banyak kok terima kayak gitu. Jadi buku tulis, alat tulis ya. Buku-buku bacaan gitu. Silakan kita terima. Nanti biasanya sih kalau boleh dikirim langsung boleh, atau saya yang ambil juga nggak apa-apa. Oh gitu ya. Atau menerima juga donasi dalam bentuk rupiah? Menerima. Waktu itu ada teman yang kasih rupiah, tapi saya sih kepengennya sih buku aja ya. Karena kalau kayak gitu accountability-nya susah ya. Tapi kalaupun menerima uang kita terima dan kita akan melakukan transparansi sih. Buku ini untuk dari hasil uang dibelikan buku sejumlah sekian gitu. Jadi gitu ya, bagi yang ingin mendonasikan bisa
mengunjungi langsung, ada sosial medianya Ada di Instagram, di @kawan_literasi. Jadi DM aja. Kalau mau bertanya-tanya, ingin mendonasikan buku kategori apapun dari resolusi siapapun, silakan diterima dengan baik. Iya, seperti itu. Betul Kak Niko. Waduh. Niko ada buku. Buku banyak, jadi sandaran tidur. Oh gitu ya. Iya. Menurut Kak Lisa nih, ini menarik. Dari tadi kita sudah membahas masalah TBM, Taman Bacaan Masyarakat. Saya ingin lebih mendalam lagi mengenai soal membaca, gitu kan. Ini saya salah satu tipikal orang yang sangat sulit membaca. Kalau misalkan disuruh baca, itu paling mentok ya 10-15 menit lah. Apalagi hanya tulisan yang nggak ada gambarnya sama sekali. Aduh, itu paling susah gitu. Entah itu dalam bentuknya buku fisik ataupun di handphone pun males gitu. Gimana sih caranya? Ya, itu sepertinya jadi masalah kita semua ya. Maksudnya hanya orang-orang tertentu yang benar-benar geek ya sama buku, itu bisa minat berjam-jam menghabiskan satu buku dalam satu kali duduk gitu. Ada orang gitu, tapi menurut saya itu orangnya hanya segelintir aja. Kalau menurut saya sih minat itu bisa ditumbuhkan saat kita penasaran. Jadi sebenarnya pertama penasaran aja dulu gitu. Kamu penasaran nggak sama sesuatu? Apa sih yang kamu penasaran itu bahasa Indonesia bukan? Apa sih yang membuat kamu benar-benar kepengen tahu gitu loh. Misalnya kayak saya sekarang lagi pengen tahu tentang masak misalnya gitu ya. Masakan yang sehat tuh kayak apa. Jadi harus ada triggernya dulu gitu. Jadi nggak, apalagi untuk yang orang seperti kita yang nggak terlalu punya banyak minat untuk membaca, yang 15 menit aja udah capek gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, nggak salah-salah juga. Cuman lebih baik kita memulai sesuatu yang dari kita curious dulu. Dari situ baru kita cari literasinya, referensinya dari mana gitu. Tidak harus buku sih, apa saja media, misalnya bisa koran, bisa sesuatu yang nggak berat ya. Kalau melihat buku tuh kayaknya susah, banyak tulisan gitu ya. Ya apa dulu aja sih, mungkin kalau artikel kan lebih sedikit ya kayak harusnya artikel lebih sedikit dong, harusnya bisa sekali duduk 15 menit selesai. Jadi mulai dari yang seperti itu aja dulu sih gitu. Jadi sedikit lama-lama besar. Toh juga dalam pendapat pribadi saya, kalau saya sendiri ya, saya juga buku jarang sih baca A sampai Z, terusnya dari bab 1 sampai bab penutup tuh jarang. Yang saya lakukan adalah jika saya penasaran, saya cari tahu kayak tadi ya, kalau rumus saya penasaran dulu, saya cari tahu dulu, terus saya tahu temanya, saya mau cari tahu tentang A gitu. Saya sudah tahu tentang A, saya cari buku mulai dari ukuran. Oke, yang mana yang atau mana yang tulisannya dari judulnya yang catchy ya, yang judulnya clickbait banget gitu ya, kayak wah judulnya menarik banget. Dari itu diambil tuh saya buka daftar isi dulu sih Kak, jujuran aja sih. Saya buka daftar isi, dari daftar isi tersebut saya akan melihat mana yang temanya benar-benar saya pengen tahu banget. Dari yang banyak itu. Dari situ ya saya buka section yang dimaksud gitu. Jadi saya nggak punya guilty feeling juga, buku susah capek-capek gue beli terus gue bacain sampai habis, nggak masalah gitu. Yang penting rasa penasaran saya sudah terjawab. Karena menurut saya kunci dari segala sesuatunya adalah rasa ingin tahu. Dari rasa ingin tahu kita mencari tahu, terus kita membaca. Baca mutlak harus punya rasa ingin tahu dan harus bisa baca. Karena kalau bacanya setengah-setengah ya, jatuhnya jadi sesat kan. Apalagi baca yang hoax, nah itu udah kebanyakan kayak baca judulnya tanpa isinya udah langsung yakin dan percaya itu informasi yang benar gitu. Jadi hari-hari ini menurut saya sih baca penting sih. Dimulai dari hal-hal yang sederhana itu aja dulu Kak gitu, dari minat dulu. Yang penting curious dulu aja. Terus berjalannya Kawan Literasi nih dengan taman bacaan di beberapa kota, apakah itu sudah menimbulkan minat baca di wilayah tersebut? Itu pertanyaan yang menarik. Karena sebenarnya itu proses yang panjang ya yang harus kita lakukan ya. Makanya dalam konsep Kawan Literasi
tadi saya sebut di awal, yang penting itu menurut saya adalah kolaborasi. Kita nggak bisa sendiri. Makanya saya menggandeng orang-orang yang ada di warga itu sendiri supaya mereka pada akhirnya tujuan akhir adalah kita bikin gerakan itu kan untuk supaya warga itu merasakan kontribusinya. Supaya merasa oh ini ada gunanya sih buat warga saya gitu loh. Dan dari situ merasa memiliki. Kalau merasa memiliki dia akan sayang sama TBM-nya. Gitu ya. Jadi ini proses yang panjang. Makanya saya dan kakak saya itu berpikiran kita harus, karena kita nggak bisa datang door to door ke tempat-tempat tersebut kan. Betul. Jadi kita harus meyakinkan, mensupport fasilitatornya. Si motor yang menggerakkan TBM itu, warga-warga setempat. Kita gandeng warga-warganya, kita taruh, kita donasi, betul donasi, tapi kita dorong, kita tanya, kita komunikasi sampai sejauh mana, ada kendala seperti apa. Terus kita lakukan event-event kecil, kita datang rame-rame gitu, kita bikin acara supaya jadi rame lagi gitu, supaya jadi semangat lagi gitu. Karena kadang kan kalau rutinitas terus juga akan menjadi bosan gitu. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan, event-event yang kita lakukan supaya itu bisa semangat lagi. Jadi sebenarnya menjawab lagi pertanyaan kakak, saya belum melihat itu, tetapi saya yakin dan percaya dengan kita fokus, dengan kita jalin komunikasi dengan warga, para penggerak literasi, kita akan nyampe hasilnya. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana TBM ini bisa berdampak buat anak-anak, bisa mendatangkan, meningkatkan edukasi bagi anak-anak, karena target kita anak-anak, dan merasa memiliki TBM itu untuk warga-warga sekitar gitu. Yang kita rasain contoh kayak di panti asuhan ya, kita kan naruh buku di situ, ibu penggerak di panti itu senang sekali sama kita gitu, karena mereka ngerasain ya gerakan ini sangat positif buat anak-anak. Jadi kita akan datang lagi Bu, walaupun pandemi ini belum selesai, tapi ya kita berdoa udah selesai, kita mau bikin acara terus gitu. Kita kunjungan lah ya, walaupun dari Tangerang ke Depok kan ya deket juga lah ya. Kita harus bikin apa ya, stimulus-stimulus dengan ada acara-acara atau kegiatan-kegiatan supaya kebangkit lagi, biar semangat terus. Berarti ini kawan literasi bukan hanya sekedar mendirikan taman bacaan masyarakat, tapi ada pendampingan dan ada follow up ya. Jadi mungkin ada di luar sana yang berkeinginan mendirikan taman bacaan, ya hanya sekedar taman bacaan, disediakan buku selesai tanpa ada pendampingan dan follow up. Kalau menurut aku sih jangan, ya baiknya sayang nanggung gitu. Karena kalau bagi bayangan saya, yang kita harus siapin tuh memang benda ya, rumah pasti ya harus ada tempat, harus ada penggeraknya ya, dan harus dipikirkan ini sustain nggak, berkelanjutan nggak. Kita pengen ini lanjut gitu ya. Jadi kita bisa selesai, misalnya nggak setahun ini selesai, tapi kita berlanjut. Nah berkelanjutan ini PR-nya besar kan, ini challenge-nya terbesar di sini. Jadi apapun gerakan sosial yang terjadi di dunia ini, semua tuh yang struggle adalah yang ketiga gitu, bagaimana ini berkelanjutan. Makanya follow up itu penting, komunikasi kita penting, dan adakan event-event kecil-kecilan ya. Ini terlepas dari pandemi ya, jika nanti pandemi udah berakhir, kita perlu ada kegiatan-kegiatan untuk mensupport supaya semangat lagi gitu. Kayak gitu sih. Menarik banget. Ini menarik banget. Saya ada beberapa pertanyaan buat Kak Liza nih. Ada beberapa pertanyaan, kira-kira kalau Kak Liza mau pilih mana? Buku fisik atau e-book? Fisik, karena saya pusing kalau makan handphone. Saya kalau baca, mendingan baca buku tuh stimulus, enggak tahu ini teori ya, di sana bunyinya gini, kalau baca buku itu aspek kognitif kita lebih terasah. Gitu ya. Jadi membaca, melihat, menyentuh, itu semua sensor tuh main tuh. Buka buku, baca. Dan enaknya kalau buku, kalau menurut saya, kalau ada yang kurang kan bisa balik lagi ya. Lipet. Saya memang old school banget sih, tradisional banget. Jadi bisa buka lagi, bisa iniin lagi. Jadi nandain. Walaupun memang kalau ibu kan bisa nandain juga, tapi kayak kurang afdol. Itu kan cuma 1 lembar ya. Cuman itu, kalau buku tuh kayak ada
keasikan sendiri. Jadi preferensi masing-masing memang mungkin berbeda ya. Kalau milenial mungkin lebih pengen yang praktis, yang singkat, masuk kantong, gampang. Tapi kalau saya lebih enakan buku fisik sih. Tapi karena emang, lebih seru aja, ngebuka-buka enak. Kalau megang gitu. Kertasnya tuh rasanya kalau nggak dipegang kertasnya gimana gitu kan? Iya. Agak ada yang kurang. Kalau megang handphone kayak sehari-hari megang handphone nggak ada bedanya gitu. Seru. Iya benar. Saya pilih fisik. Kalisa pilih mana? Perpustakaan atau taman bacaan? Sebenarnya sama aja sih, sebenarnya konsepnya sama ya. Tapi kalau perpus tuh lebih mungkin mindsetnya kayak ke sekolah gitu ya. Perpus itu sekolah. Kalau taman baca itu di wilayah aja ya, maksudnya di mana aja lebih seru taman baca. Saya pilih taman baca deh. Taman baca. Karena saya udah gak sekolah lagi. Dan memang bergerak di bidang taman baca sampai saat ini. Buku non fiksi atau fiksi? Non fiksi, non fiksi. Non fiksi kali ya. Non-fiksi yang pasti-pasti aja sih, jangan fiction. Iya betul. Saya non-fiksi. Ya. Buku biografi atau sejarah? Oh, biografi. Karena bisa terinspirasi dari tokoh-tokoh. Biografi itu yang tentang orang-orang gitu kan? Ya, biografi aja. Ada satu tokoh siapa yang sampai saat ini menginspirasi? Dari bacaan. Banyak sih ya. Saya Salah suka satu aja. Kayak Frans Magnisuseno saya suka. Frans. Iya. Dia dosen ya. Dia dosen filsafat. Dia bukunya Pak Frans tuh seru karena banyak membahas tentang isu sosial, politik, ya. Keseharian lah. Nggak berat-berat, politik nggak berat kok. Tapi dia tulisannya dengan bahasa yang gampang dimengerti. Pak Frans Magnisuseno. Boleh tahu nggak apa 3 buku favorit? Toto Chan. Kalau guru skala minggu pasti tahu Toto Chan. Enggak. Dia tahu. Kayak Toto Chan tuh buku. Jadi buku Toto Chan itu buku yang tentang pengalaman guru TK saat mengajar. Oh gitu. Iya. Toto Chan. Itu saya rekomendasi untuk guru-guru skala minggu atau guru-guru ya, supaya banyak cerita yang menarik gitu saat mereka mendidik anak-anak di Jepang itu seperti apa. Yeah. Terus kedua jangan ngomong filsafat, tapi judulnya filsafat sih. Filosofi teras. Filosofi teras tuh namanya aja filosofi ya, jadi nggak berat. Ini ditulis dengan bahasa yang sangat simple. Sampai semoga Kak Niko nggak ngantuk. Jadi coba di testing ya Kak Niko. Bukunya judulnya Filosofi Teras. Filosofi Teras yang nulis Henry Manimpiring. Itu ada, dia punya Twitternya, punya apanya tuh. Jadi tentang hidup ya, gimana hidup tuh woles aja, enak kan? Hidup tuh woles aja, nggak usah ngelibet, nggak usah. Padahal filosofi itu kan kayaknya berat banget, tapi filosofi teras itu tuh intinya tuh tentang bagaimana kita menyikapi hidup dengan woles. Gitu. Satu lagi. Buku Tommy Tenney, itu buku rohani yang nulisnya Tommy Tenney. Judul yang paling seru dan menggugah saya secara spiritual itu judulnya tentang pemburu Tuhan. Bagaimana kita sebagai umat percaya pada Tuhan tuh punya desire untuk seperti hunter yang benar-benar semangat mau mencari Tuhan gitu. Jadi yang nulis adalah Tommy Tenney. Oke. Saya ada bocoran, ternyata buku Filosofi Teras sudah tersedia di perpustakaan GKS Toko. Jadi kalau yang mau membaca boleh silakan datang di hari Minggu, sekalipun kita ada pandemi tetap buka hari Minggu, cuma jamnya terbatas seperti itu ya. Terus kita sudah sampai di akhir gitu kan, dan bulan Mei kemarin tanggal 17 kita memperingati Hari Buku Nasional. Iya. Harapannya apa sih? Harapannya adalah saya berharap buku bisa diakses dengan mudah. Ya, buku yang berkualitas bisa diakses dengan mudah oleh semua anak-anak di Indonesia, terkhusus untuk anak-anak yang susah mendapatkan akses ya, anak-anak yang di ujung sana, di desa terpencil gitu ya, siapapun ya, atau yang memang, dan kalau bisa bukunya jangan mahal. Gitu ya. saya harapannya itu, cuman kita bisa punya anak-anak Indonesia punya akses untuk buku segampang dengan yang bisa dinikmati oleh negara-negara di luar sana ya, negara-negara maju sana tuh bisa punya akses akan buku buat wilayah sekitar. Jadi
punya perpustakaan umum gitu ya lokal itu sangat banyak. Jadi tidak ada alasan untuk nggak bisa baca buku karena bukunya fasilitasnya ada sampai terdekat di RT RW atau ibarat kata gitu tuh. Itu tuh ada. Saya punya kerinduan tuh seperti itu. Dan saya harapannya kita anak-anak atau kita orang dewasa punya budaya membaca dengan lebih baik lagi dalam artian tidak hanya sekedar membaca tetapi benar-benar memahami, mencari tahu informasi yang benar ya. Karena di luar sana kan banyak informasi yang kita jangan sampai kita mendengar hanya satu sisi saja. Jadi yang harus kita lakukan adalah gali terus, cari tahu ya caranya apa ya baca. Baca banyak gitu, baca banyak. Gitu. Luar biasa banget cerita hari ini dengan Kaliza nih. Apa sih Kaliza datang ke tempat ini, ke rumah nomor 9? Harapan dari rumah nomor 9 apa? Dan kesannya? Iya, saya terkesan sekali karena makasih undangannya ya Kakak Ira, Kakak Grigit, Kakak Reni, semua Kak Niko, makasih. Karena ini acara yang sangat positif ya, acara yang sangat positif, membangun ya, menggunakan media yang memang kekinian, jadi aksesnya semua bisa dapat ya, tinggal buka YouTube, klik doang ya kan kayak langsung dapat gitu. Jadi dan ini hal yang baik, harapannya tuh bisa ditingkatin lagi, dapat konten-konten atau tema-tema yang sekitar kita yang bisa kita tahu. Jadi yang bisa jemaat sekalian tahu perkembangan multimedia, perkembangan di luar sana seperti apa, supaya walaupun kita pandemi begini ya kita tetap bisa memberikan informasi yang seru, yang fun, yang kontekstual, yang pastinya harusnya memberkati kita semua. Puji Tuhan. Terima kasih Kaliza sekali lagi sudah mampir di rumah nomor 9 dan saya mau memberikan informasi bahwa Komisi Perpustakaan GKI Sutopo akan mengadakan lomba storytelling ya. Jadi lomba storytelling ini terbuka untuk adik-adik sekolah minggu usia mulai dari sekolah dasar sampai menengah pertama ya. Untuk adik-adik sekolah minggu mulai dari usia sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama. Dan adik-adik bisa mengirimkan storytelling ini, video storytelling ini ke perpustakaan GKI Sutopo ya. Dan jangan lupa terus follow dan ikuti informasi dari perpustakaan GKI Sutopo melalui Instagram @perpus.gkisutopo. Dan lomba storytelling ini akan berakhir di tanggal 20 Juni. Jadi masih ada kesempatan untuk adik-adik semua mengirimkan videonya. Mari sama-sama. Terima kasih Kaliza, terima kasih banget hari ini sudah bergabung dengan saya. Terima kasih Kak Niko. Banyak informasi yang dibagikan tentang membaca, tentang literasi. Iya, sukses terus ya. Terima kasih. Terima kasih untuk warga rumah nomor 9, tetangga rumah nomor 9 sudah bergabung dengan saya hari ini di rumah nomor 9. Dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan dimanapun kita berada. Dan sampai jumpa di program rumah nomor 9. Saya pamit, terima kasih.